Sejarah kelapa sawit, Elais guineensis, di Indonesia berawal pada tahun 1848, ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus botanicus, Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Sumatera. Kelapa sawit, Elais guineensis, bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah di Indonesia. Sejarah kelapa sawit berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon, Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus botanicus, Amsterdam, Belanda, pada tahun 1848. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Teisman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di kebun raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Namun, pada 15 Oktober 1989, induk pohon kelapa sawit itu mati. Pada tahun 1853 atau 5 tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor menghasilkan buah. Biji-biji kelapa sawit itu kemudian disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan. Tidak disangka, ternyata kelapa sawit tumbuh subur di Deli, Sumatera Utara, pada tahun 1870-an. Sehingga bibit-bibit kelapa sawit dari daerah ini terkenal dengan nama kelapa sawit, Deli Dura. Era Hindia Belanda. Semula, orang-orang Belanda tidak terlalu menaruh perhatian besar terhadap kelapa sawit. Mereka lebih mengenal minyak kelapa. Namun, revolusi industri, 1750-1850, yang terjadi di Eropa, mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap minyak. Hal ini mendorong pemerintahan Hindia Belanda mencoba melakukan penanaman kelapa sawit di beberapa tempat. Percobaan penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di Karesidenan Banyumas antara tahun 1856 hingga 1870, namun tidak menghasilkan minyak yang baik meski berbuah 4 tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika yang membutuhkan waktu 6-7 tahun. Selanjutnya, percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintahan Hindia Belanda di Palembang, di Muara Enim tahun 1869, Musi Ulu tahun 1870, dan Belitung tahun 1890. Namun, hasilnya masih kurang baik, karena cuaca di Palembang yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi di Banten, meski coba dilakukan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1895. Kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan asing juga didorong oleh pemberlakuan UU Agraria, Agraris Wet, oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Undang-undang ini memberikan konsesi berupa hak guna usaha atau hak erfpacht kepada para pemodal asing. Perkebunan kelapa sawit berskala besar kemudian dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrian Halet asal Belgia dan K. Skat di pantai timur Sumatera, Deli, dan Sungai Liat, Aceh, melalui perusahaannya yang bernama Sungai Liput Cultur Maatschappiij, dengan luas 5.123 hektar. Pada tahun 1910, organisasi perusahaan perkebunan bernama Algemene Vereniging voor Ruberplanter ter Oostkust van Sumatera, AVROS, berdiri di Sumatera Utara dan Rantau Panjang, Kuala Selangor. 6. AVROS merupakan organisasi yang menaungi berbagai macam perusahaan perkebunan dengan didasari kepentingan yang sama, yakni menyikapi persoalan yang timbul, seperti kekurangan pekerja perkebunan, menjalin hubungan dengan sesama pengusaha dan komunikasi dengan pemerintah, dan permasalahan transportasi. AVROS kemudian mendirikan pusat penelitian perkebunan bernama Algemene Proefstation der AVROS atau APA pada tanggal 26 September 1916. Awalnya, APA didirikan untuk penelitian mengenai budidaya karet, namun berkembang meneliti juga kelapa sawit dan teh. Selain itu, Handel Vereniging Amsterdam, HVA, juga mendirikan balai penelitian sisal di Dolok Ilir dan berhasil menghasilkan varietas unggul jenis Psifera.
Pada tahun 1921, APA mendapat penghargaan pada ajang 5TH International of Exhibition Rubber and Other Tropical Products di London dan pada 1924 kembali mendapat penghargaan pada ajang serupa di Brussels. Ekspor kelapa sawit pertama terjadi pada tahun 1919 yang berasal dari perkebunan di pesisir timur Sumatera. Namun, memasuki Perang Dunia Pertama, produksi kelapa sawit berjalan lambat dan baru setelah depresi besar tahun 1921, aktivitas penanaman kelapa sawit kembali bergairah. Pada tahun 1924, luas area perkebunan kelapa sawit meningkat dari 414 hektar menjadi 18.801 hektar. Di Jawa juga muncul pabrik-pabrik minyak kelapa sawit berskala kecil yang memproduksi sabun dan mentega. Pada tahun 1925, lahan kelapa sawit yang telah ditanami di Sumatera mencapai 31.600 hektare dan terus bertambah menjadi 75.000 hektare pada tahun 1936. 1. Dari hanya seluas 6.920 hektare tahun 1919. Produksi kelapa sawit dari tahun 1919 ke tahun 1937 melonjak drastis dari 181 ton menjadi 190.627 ton minyak sawit mentah, crude palm oil, CPO, dan 39.630 ton minyak kernel. Di Aceh Timur, produksi kelapa sawit berhasil melampaui produksi karet pada tahun 1935 dan pada tahun 1939 perkebunan di wilayah tersebut mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 2.627 ton. Pada umumnya, perusahaan perkebunan menanam tidak hanya satu komoditas saja tapi mencampurnya dalam satu area lahan perkebunan dengan tanaman karet dan kelapa sawit. Kehadiran perkebunan besar turut mendorong munculnya perkebunan-perkebunan rakyat di sekitarnya. Hingga tahun 1940 total area luas perkebunan kelapa sawit di Hindia Belanda telah mencapai 100.000 hektare yang dimiliki oleh 60 perusahaan. Kapal-kapal tanker berisikan minyak kelapa sawit terus-menerus dikirim dari Aceh, Asahan, dan Lampung menuju Rotterdam, Belanda, untuk memenuhi kebutuhan pabrik sabun dan margarin di Eropa. Perkembangan pesat perkebunan ini tidak terlepas dari sistem rekrutmen kuli-kuli yang didasari 3 peraturan, yakni pertama Coeli Ordonantik, 1880, 1884, dan 1893. Dengan adanya peraturan Coeli Ordonantik, manajer atau mandor-mandor perkebunan memiliki kewenangan hukum yang efektif atas kuli selama masa kontraknya masih berlaku. Peraturan kedua adalah Poenalik Sancvie yang memuat pasal sanksi di dalam kontrak untuk menghukum kuli-kuli yang melanggar kontrak, berupa penangkapan bagi mereka yang melarikan diri dan dipaksa kembali bekerja atau dihukum dengan cara lain. Ketiga, melalui perkumpulan pengusaha perkebunan bernama Delhi Planters Vereniging yang dibentuk tahun 1879 agar tidak terjadi perebutan kuli-kuli.